Go. Assalamualaikum. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk bisa membantu permasalahan yang sedang saya hadapi. Pertanyaan saya seputar pembagian harta warisan orang tua. Perlu saya ceritakan bahwa ayah saya menikah dengan ibu saya, di mana saat itu ibu saya adalah seorang janda dengan 3 orang anak. Dan dari hasil perkawinan dengan ayah saya lahir 1 orang anak, yaitu saya. Ketika ayah saya meninggal, beliau mempunyai harta bawaan, warisan dari kakek, 2 bidang tanah, serta 1 bidang tanah beserta rumah yang diklaim sebagai harta gono gini oleh ibu dan 3 kakak tiri saya. Memang sempat ibu saya ikut membantu keuangan dalam proses finishing rumah tersebut. Walaupun menurut saudara-saudara dari ayah saya, harta tersebut sebenarnya bukan harta gono gini, karena tanah tersebut dibeli ayah dari hasil menjual harta bawaan. Namun memang pembelian dilakukan setelah beliau menikah dengan ibu saya tersebut. Yang jadi pertanyaan saya, 1. Bagaimana hak waris terhadap harta bawaan 2 bidang tanah tersebut? Dan siapa yang berhak menerimanya? 2. Terkait dengan harta yang diklaim sebagai harta gono gini tersebut, apakah benar itu masuk harta gono gini ataukah itu masuk harta bawaan? Bagaimana persentase pembagiannya? Dan apakah ketiga kakak saya tersebut juga berhak atas harta gono gini tersebut? Demikian, dan mudah-mudahan dapat menemukan solusi yang tepat. Terima kasih. Salam Pusbakum LPKN Republik Indonesia. Menjawab oleh ADV Egar Mahesa, SH, pengacara muda dan Ketua Umum LPKN Republik Indonesia. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh saudara Mawar Bulan Purnama. Pertanyaan saudara, kami akan menjawab sebagai berikut. Terkait bagaimana hak waris terhadap harta bawaan dan siapa saja yang berhak diatur di dalam kompilasi hukum Islam, dinyatakan bahwa pasal 85 adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86 1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. 2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87 1. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya. Pasal 88 Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama. Pasal 89 Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri. Pasal 90 Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Pasal 91 1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. 2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. 3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. 4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Pasal 92 Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Pasal 93 1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. 2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. 3.
Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi, dibebankan kepada harta istri. Pasal 94.1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. 2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat 1, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. Pasal 95.1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2, huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. 2. Selama masa sita dapat dikatukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin pengadilan agama. Pasal 96.1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. 2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama. Pasal 97. Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. II. Terkait kelompok-kelompok waris yang mendapatkan warisan di dalam kompilasi hukum Islam dinyatakan Pasal 174. 1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari A. Menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. B. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. 2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. III. Terkait besaran pembagian warisan di dalam kompilasi hukum Islam diatur Pasal 176. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan. Pasal 177. Ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapat 1/6 bagian. Pasal 178. 1. Ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat 1/3 bagian. 2. Ibu mendapat 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda, bila bersama-sama dengan ayah. Pasal 179. Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat 1/4 bagian. Pasal 180. Janda mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat 1/8 bagian. Pasal 181. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 1/6 bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian. Pasal 182. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka UA mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah,
maka bagian saudara laki-laki 2 berbanding 1 dengan saudara perempuan. Pasal 183 para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Pasal 184 bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga. Pasal 185, 1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173, 2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal 186 anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Pasal 187, 1. Bila mana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas A. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang. B. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat 1, Supa, B, dan C. 2. Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Pasal 188 para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian warisan. Pasal 189, 1. Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. 2. Bila ketentuan tersebut pada ayat 1, pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pasal 190 bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. Pasal 191 bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Demikian penjelasan tentang permasalahan hukum saudara, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Jawaban konsultasi hukum semacam itu hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan